Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 10 dari Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 5576, Kediktatoran dan Ketidaktaatan. Ketika Chu Feng melewati formasi penghalang tak terlihat, wajah asli istana mulai terlihat. Bagian dalam istana tidak cantik, tempat di depan Anda saat ini adalah aula. Tetapi jauh di dalam aula ada koridor yang panjang. Jalan-jalan tidak berdasar, dan tampaknya ujian itu tersembunyi di kedalaman. Apakah itu aula utama tempat Anda berada sekarang, atau kawasan pejalan kaki tidak jauh dari sana, semuanya dibangun dengan lempengan batu polos. Meskipun apa yang Anda lihat memang luar biasa, itu tidak indah. Xiao Yuer sedang menunggu Chu Feng di depan pintu. Tapi yang mengejutkan Chu Feng, Jie Tian berdiri di sana, seolah-olah dia juga sedang menunggu Chu Feng. "Kakak, apakah kamu baik-baik saja?" Melihat bahwa Chu Feng sedikit lemah, Xiao Yuer bergegas maju untuk bertanya. "Tidak apa-apa, karena saya tidak menerima pengalaman itu, saya menemui beberapa masalah kecil saat masuk ke sini." Setelah Chu Feng menjelaskan, dia melihat ke arah Xiao Yuer lagi, armor penghalang telah gagal. Chu Feng menemukan bahwa meskipun Xiao Yuer masih mengenakan baju besi formasi tidak lagi memiliki kekuatan seperti sebelumnya. Pada saat ini, Xiao Yuer benar-benar bernafas sendiri. Setelah masuk, kekuatan armor formasi menghilang, kata Xiao Yuer melihat ini, Chu Feng buru-buru mengamati tas Qian Kun-nya. Chu Feng menerima 18 armor formasi roh di tas Qian Kun. Setelah pengamatan, ditemukan bahwa 18 armor penghalang tidak berguna, dan kekuatan formasi sepertinya terkuras. Itu pasti alasan penghalang barusan. "Kenapa, tanpa armor formasi, kamu merasa bersalah?" Jika suara sinisme terdengar, itu adalah dunia itu. Tapi sebelum Chu Feng bisa menjawab, Xiao Yuer berkata dengan dingin, "Tanpa armor formasi, bukankah seharusnya kamu yang bersalah?" Ketika Xiao Yuer mengatakan ini, dia sangat percaya diri pada wajah kecilnya yang cantik. Di sini, tidak ada batasan lagi, tanpa armor formasi, yang mereka andalkan adalah kemampuan mereka sendiri. Tetapi justru karena setiap orang mengandalkan kemampuannya sendiri, Xiao Yuer memiliki kepercayaan diri yang tinggi. "Aku tidak bermaksud bertarung denganmu. Mari kita kesampingkan keluhan kita untuk saat ini, mari bergandengan tangan. Kalau tidak, jika kita gagal menyelesaikan tugas, kita semua akan mati," kata Jie Tian. Tanpa diduga, dia masih memiliki kesadaran ini. Tentu saja, alasan mengapa dia memiliki kesadaran ini adalah karena dia benar-benar tidak ingin mati. "Belum tentu," kata Chu Feng. "Belum tentu? Kamu mungkin bukan apa-apa," tanya Jie Tian. "Bahkan jika kita tidak dapat menyelesaikan tugas, kita belum tentu mati," kata Chu Feng. "Heh." Mendengar kata-kata ini, Jie Tian tertawa dan mendengus. "Mengapa Anda membuat kesimpulan seperti itu? Karena kultivator zaman kuno memasuki tempat ini melalui Anda? Atau karena dia baru saja muncul dan mencegahku membunuhmu? Kamu sangat naif. Kamu bahkan tidak tahu siapa dia." Ketika Jie Tian mengatakan ini, dia tidak hanya memiliki sikap superior, tetapi dia juga memandang Chu Feng seolah-olah dia sedang melihat udik. Bahkan jika Chu Feng sudah mengalahkan Jie Tian dengan armor formasi. Tapi Chu Feng gagal memenangkan rasa hormat Jie Tian. "Kamu mengerti?" tanya Chu Feng. "Aku juga tidak mengerti, tapi aku tahu dia kejam, jauh di luar imajinasimu. Dia adalah salah satu eksistensi paling terkenal di zaman kuno. Dia adalah spiritualis dunia terkuat di zaman kuno. Tapi bagaimana seseorang yang bisa mencapai posisi itu berbelas kasih?" tanya Jie Tian. "Tidak masalah apakah kamu baik atau tidak.
Ketika kamu mengatakan bahwa dia adalah spiritualis dunia terkuat, aku tahu kamu tidak cukup tahu tentang hal-hal kuno, kata Chu Feng. Apa maksudmu? Jie Tian mengangkat alisnya. Aku mengatakan bahwa dia kejam. Apa yang kamu bicarakan? Apakah aku cukup mengerti? Apakah ini terkait? Kamu tidak cukup tahu, tapi kamu masih ingin berpura-pura tahu segalanya. Kenapa kamu tidak membiarkanku mengatakannya? Apa? Orang-orang di 7 alam istana suci sangat berhati kaca. Kamu boleh berpura-pura, tapi aku tidak boleh mengungkapkannya, kata Chu Feng sinis. Kamu. Mata Jie Tian menunjukkan kemarahan, dan dia menatap tajam ke arah Chu Feng. Wow! Tapi saat berikutnya, dia berjongkok di tanah dengan kepala di lengannya, wajahnya penuh keganasan dan rasa sakit. Melihatnya seperti ini, Chu Feng dan Xiao Yu'er sama sekali tidak terkejut. Itu pasti kultivator zaman kuno. Untuk mencegah mereka saling membunuh, formasi pengikat yang tertinggal bekerja. Namun, Jie Tian dengan cepat menyesuaikan keadaannya. Ketika dia bangun lagi, dia tidak berani melihat Chu Feng lagi, dia sangat takut melihat Chu Feng, dia akan menjadi marah dan membunuh lagi, yang akan menyebabkan formasi menghukumnya lagi. Aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu. Seperti yang saya katakan, jika kita ingin bertahan hidup, kita perlu menggabungkan kekuatan, dan tindakan kita harus bersatu, dan kita perlu bekerja sama. Dan tempat seperti ini, aku yang paling berpengalaman, kalian berdua, yang terbaik. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Xiao Yu'er berkata, lebih baik mendengarkanmu? Bermimpi. Xianhai Yu'er. Jie Tian menatap Xiao Yu'er, untuk menjadi seorang manusia, kamu harus bisa menerima dan melepaskannya. Sekarang bukan saatnya bagimu untuk mempermainkan emosimu dan menjadi disengaja. Pada saat ini, Chu Feng juga berkata, saya juga tidak setuju untuk mendengarkan Anda. Mendengar kata-kata ini, wajah Jie Tian menjadi suram, tapi dia tidak berani melihat Chu Feng lagi, malah dia menatap lurus ke kedalaman koridor panjang. Oke, bagus sekali. Karena kamu ingin mati, maka terserah kamu. Saat dia mengatakan ini, dia mengertakkan gigi dan berjalan menuju koridor panjang setelah mengatakan ini. Orang ini, apa yang dia gila? Kakak, apakah kamu ingin aku memberinya pelajaran untukmu? Xiao Yu'er berjalan ke arah Chu Feng dan bertanya. Ini bukan transmisi suara rahasia, tetapi pernyataan terbuka dan terbuka. Tapi setelah mendengar ini, Jie Tian, yang sedang berjalan ke depan, tiba-tiba berhenti, ajari aku. Jika kamu benar-benar bergerak, kemarahanmu akan menarik niat membunuh. Sebaliknya, kamu bisa mencobanya dan lihat apakah formasi itu akan menghukummu, kata Jie Tian kepada Xiao Yu'er. Xiao Yu'er memiliki tatapan dingin di matanya, tapi sebelum dia bisa berbicara, suara Chu Feng terdengar. Jie Tian, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan pengekangan formasi ini, keluhan barusan dapat dihapuskan? Saat Chu Feng berbicara, dia berjalan menuju Jie Tian. Melihat ini, Xiao Yu'er mengkhawatirkan Chu Feng, dan mengikuti Chu Feng dengan cermat. Bahkan dengan formasi yang mengikat, kekuatan Jie Tian lebih kuat dari Chu Feng, dan Xiao Yu'er sangat khawatir. Bagaimana jika Jie Tian itu menahan formasi pengekangan dan benar-benar membunuh Chu Feng? Chu Feng datang ke depan dan belakang Jie Tian dan menatap langsung ke arah Jie Tian. Pertama-tama, apakah kamu ada di sini atau tidak, tidak masalah. Jangan merasa bahwa kamu sangat diperlukan. Tapi aku, Chu Feng, juga orang yang bijaksana. Karena senior itu ingin kita bergabung, untuk sementara aku bisa mengesampingkan keluhanku dan bergandengan tangan denganmu. Tapi ingat, jangan pikirkan itu, kalau tidak aku tidak akan pernah memanjakanmu. Selain itu, jika kamu benar-benar ingin hidup,
maka kamu akan mematuhiku dalam segala hal mulai sekarang, kata Chu Feng. Dengarkan kamu? Apakah kamu pantas mendapatkannya? Jie Tian tertawa ironis. Dia sama sekali tidak menganggap serius Chu Feng. Bagaimana dia bisa mendengarkan Chu Feng? Melihat ini, Chu Feng juga tersenyum. Kamu tampak sangat tidak puas. Kirim? Kamu hanyalah penipu yang memanfaatkan ketidaksiapanku. Jangan lupa bahwa armor formasi yang kamu kalahkan juga buatanku. Apakah kamu memiliki kemampuan untuk meyakinkanku? Jie Tian bertanya. Oh! Mendengar kata-kata itu, senyum Chu Feng berubah. Dan senyum itu benar-benar membuat Jie Tian merasa tidak nyaman. Tapi Jie Tian masih tidak takut, dan malah punya rencana di benaknya. Jadi dia mengedipkan mata, dengan wajah provokatif, menunjuk ke hidung Chu Feng dan berkata, duniaku menolak untuk menerimamu, apakah kamu masih berani mengalahkanku? Bentak! Sebelum dia selesai berbicara, tamparan keras mendarat di wajahnya, dan Chu Feng yang menamparnya. Tamparan Chu Feng sebenarnya tidak bisa menyakiti Jie Tian, tapi tidak terlalu menyakitkan, tapi itu sangat menghina. Setelah ditampar oleh Chu Feng, Jie Tian sangat marah dan niat membunuh muncul. Anda bajingan, tapi saat berikutnya, dia berlutut di tanah dengan plop, memegangi kepalanya, tubuhnya yang sakit gemetar. Melihat ini, Chu Feng mengangkat kakinya dan menendang langsung wajah Jie Tian, membalikkan Jie Tian ke punggungnya. Dipukuli oleh Chu Feng satu demi satu, Jie Tian bahkan lebih kesal, tetapi harga sebagai gantinya adalah hukuman yang lebih berat dari formasi yang mengikat. Benci. Jie Tian tidak tahu apakah itu sakit atau marah, sambil berbaring di tanah, dia mengepalkan tinjunya dengan erat, dan pembuluh darah di lengannya pecah. Akhirnya, dia tenang. Tapi Chu Feng melangkah maju dan menendang wajahnya lagi. Tendangan ini berlalu, dan Jie Tian membalikkan punggungnya lagi, dan formasi pengekangan juga mulai menyiksanya karena niat membunuhnya. Dalam keputusasaan, dia tidak punya pilihan selain menekan niat membunuhnya. Begitu niat membunuh ditekan dan formasi menjadi tenang, Chu Feng muncul di depannya lagi. Bajingan! Melihat ini, Jie Tian melepaskan kekuatan formasi, berusaha melindungi dirinya dengan formasi pertahanan. Karena tidak bisa menyerang, maka tidak ada masalah dengan pertahanan, kan? Tapi jawabannya adalah sebelum formasi pertahanan terbentuk, dia jatuh ke tanah kesakitan lagi. Menghadapi Chu Feng, dia bahkan tidak bisa menggunakan pertahanan. Kamu masih ingin menjagaku? Melihat ini, Chu Feng menjambak rambut Jie Tian, dan menendang wajahnya 3 kali dengan keras. Setelah 3 tendangan ini, Jie Tian sangat marah, dan siksaan dari formasi menjadi semakin intens, dan butuh waktu lama untuk menenangkan diri. Tapi saat formasi sudah tenang, Chu Feng berjalan di depannya lagi. Melihat bahwa Chu Feng hendak menyerang lagi, Jie Tian buru-buru mengangkat tangannya untuk memohon belas kasihan. Berhenti, berhenti, berhenti memukul. Apakah tidak apa-apa jika aku mengambilnya? Tidak bisakah aku mendengarkanmu? Saya tidak tahu apakah itu terlalu marah atau terlalu bersalah, tetapi ketika dia berbicara, dia menangis. Bahkan sudut matanya dipenuhi air mata. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.